Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam PD online. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan malam hari ini mendengarkan panggilan Tuhan. Dan waktu yang kita berikan malam hari ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saat ini, setiap kita hadir di tempat ini, mungkin kita memiliki pergumulan satu dengan yang lain berbeda. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada yang sedang mengalami keluarganya mungkin terpapar COVID, ada yang mengalami masalah di dalam ekonomi, pekerjaan, atau apapun juga. Tapi malam hari ini, mari kita mau bersama-sama hadir kepada Dia, Tuhan Allah kita, Dia yang tidak pernah berubah, dan Dia amat sangat tahu apa yang sedang kita alami. Kita mau berikan semuanya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap orang yang datang berpengharapan kepada Dia tidak akan pernah dikecewakan. Mari kita buka PD online kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena sore hari ini, malam hari ini, Engkau boleh ingatkan kami untuk kembali datang, menyediakan waktu kami, bersama-sama menghampiri hadirat-Mu. Kami mau katakan Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang menjadi sandaran hidup kami. Engkau Allah yang menjadi pertolongan kami. Di saat segala sesuatu tidak dapat kami harapkan, di saat segala sesuatunya mengecewakan, tapi kami tahu Engkau Allah yang pegang kendali atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa hati kita. Kita mau katakan bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam hidupku, Allah yang menjadi kekuatan dan pertolongan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, katakan Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau sandaran hidup kami, Engkau menjadi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, biar kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau malam hari ini. Waktu yang kami berikan kepada Engkau tidak akan menjadi sia-sia malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau akan Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan cinta-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami tidak di satu tempat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan masalah dari setiap kami. Tetapi Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Dan saat ini Engkau yang sudah menjamah setiap hati kami Tuhan. Setiap orang-orang yang berseru, setiap orang-orang yang berpengharapan, setiap orang-orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Berikan sukacita-Mu yang baru Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu yang berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Biar Engkau yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Engkau bertahta di atas segala pujian. Dan kami tahu setiap pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh memiliki kuasa yang besar Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, situasi, kondisi saat ini sangat-sangat tidak kondusif. Banyak orang yang menjerit. Banyak orang yang menderita dengan situasi yang ada saat ini. Tapi kita mau percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan hidupnya selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah selalu menyertai kita dan Allah memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dialah yang selalu menetapkan langkah hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan Tuhan menopang tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dia adalah sahabat dalam hidup, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Apapun keberadaan kita, waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diri. Apapun keberadaan kita, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Bersama-sama katakan, siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan, Yesus Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Mari kita mengangkat hati kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lebih sungguh katakan, Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembahkan Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembahkan Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembahkan Yesus. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembahkan Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku sembahkan Yesus Tuhan. Amin, Yesus. Ya. Terima kasih. Ya, nah, kita sudah doa pembukaan tadi, jadi saya nggak mengajak kawan-kawan berdoa secara lisan karena sudah dibuka. Saya boleh mulai dengan sharing beberapa slide ya teman-teman, supaya baik, saya mau cerita sedikit. Kira-kira di bulan Maret yang lalu, saya diminta oleh kawan-kawan di Perduki Jakarta, orang anak mudanya bikin satu acara seminar gitu ya. Judulnya Walk, berjalan, melangkah gitu. Dibagi dalam 4 sesi. Sesi pertama Pak Leonardi
tentang karunia. Untuk berjalan kita perlu karunia Tuhan kan, perlu suatu kebijaksanaan katanya. Itu karunia dari Tuhan. Lalu karunia dari Tuhan itu kita pakai untuk menyemangati orang. Jadi perlu kekuatan dari kita sendiri. Dengan cara gitu kita bisa berjalan dalam suatu journey kita. Masing-masing kita kan punya perjalanan iman, perjalanan kehidupan, perjalanan keluarga. Itu yang direncanakan pada hari itu, bulan Maret itu. Jadi tiap bulan mereka bikin satu acara. Kayak di Paulus ini kan kita bikin acara satu Santa gitu ya. Mereka Maret bikin itu. Lalu pada sesi keempatnya, minggu keempatnya Ibu Chun Wahono ya, yang semangat itu luar biasa. Dia bicara tentang untuk bisa nyampe tujuan perlu iman, dan iman itu kan pemberian Tuhan. Saya kebagian sesi ketiga waktu itu tentang loyal, setia, bertahan terus ya. Nah itu suatu upaya dari kita sendiri. Jadi menurut saya bagus sekali, dua sungguh anugerah Tuhan, wisdom dan iman. Lalu kita perlu menyemangati orang, sebelum itu kita perlu berjuang. Nah kira-kira itu bulan Maret yang lalu. Temanya kan melangkah dan setia di dalam proses, apapun prosesnya ya, banjir nggak banjir, COVID nggak COVID, harus sampai tujuan. Itu kira-kira yang diharapkan pada tema bulan Maret yang lalu. Dan mereka bilang dibagi 3 subtema nih Pak Felix punya bagian. Karena di dalam perjalanan pasti nggak instan, nggak mungkin bisa nyampe langsung. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa jalan sendiri, selalu jalan bersama-sama orang lain. Nah kalau jalan bersama orang lain, pasti ada ruang waktu yang berbeda-beda ya. Waktunya beda, caranya beda. Kita punya kebiasaan kita, punya habit kita, pengalaman kita, semuanya pasti punya dampak kepada perjalanan itu. Belum lagi gimana caranya bisa saling menerima ya. Seperti PD kita, keluarga kita, keadaan kita di Bandung, di Indonesia, journey kita masih berjalan. Walaupun ada keadaan COVID seperti ini. Nah, kita diminta untuk bercermin, berkaca kepada para santo-santa yang kita sudah pelajari selama ini ya. Malam ini kita mendalami dari Santo Yusuf. Tapi sebelum ke sana, saya ngajak teman-teman mungkin melihat dari beberapa sudut ya. Saya tidak akan mengajak saudara membaca buku Santo Yosef, tetapi melihat dari satu sudut. Ya. Perjalanan saudara dan saya ini kita mau coba niru Santo Yusuf. Ada pepatah kuno yang mengatakan pekerjaan apapun kalau kita lakukan tergesa-gesa pasti nggak akan berhasil. Nah itu salah satu spiritualitas dari Santo Yusuf yang kita mungkin bisa dalami. Dan di dalam suatu perjalanan hidup saudara dan saya, tadi ada ruang, ada waktu ya, beda-beda tempatnya. Orang yang jalan sama kita berbeda-beda, pengurus PD berbeda-beda ya. Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang geraknya cepat, ada yang sangat hati-hati. Semuanya itu membuat perjalanan kita menuju tujuan kita, menuju rencana yang kita mau sampai berbeda-beda. Kalau saya ke Bandung sama keluarga saya gitu ya, kalau saya datang ke Bandung untuk pelayanan atau pekerjaan, anak saya yang ketiga harus makan haripan gitu ya. Yang gede pengennya bakmi 1, 2, 3 gitu, yang nggak jauh dari Santo Paulus. Bakminya harus sama, tapi udah beda ya tujuannya yang mau dicapai. Nah ini pasti membuat journey kita, perjalanan kita menjadi dinamis. Bisa bukan cuma dinamis, bisa jadi dinamit, meledak kalau nggak dikelola dengan baik. Nah Santo Yosef itu sangat pandai sekali mengelola perjalanan hidup dia. Kalau kita mau nyampe tujuan, segala cara kita pakai bisa rusak ya. Saya ngajak saudara melihat satu perjalanan manusia iman kita dalam perjanjian lama. Kan saudara ingat waktu Adam dan Hawa di taman yang indah ya, di Eden. Singkat cerita, mereka melakukan kesalahan, lalu pertanyaan Tuhan kepada mereka pertama adalah, where are you? Di mana kamu? Bukan, kamu salah apa gitu. Kamu makan apa? Atau kamu berdosa ya? Enggak. Pertanyaan pertama adalah, di mana kamu? Hari ini Tuhan juga nanya, di mana? Lian, di mana Foldi, di mana Gun, di mana kawan-kawan semua. Itu pertanyaan Tuhan. Kita bisa menjawab macam-macam ya. Adam menjawab dan Hawa, saya lagi takut. Pertanyaannya di mana, tapi jawabannya saya takut ya, karena saya telanjang. Jadi dia bukan bertanya, saya di sini Tuhan, saya lagi ngumpet enggak. Malam ini pertanyaannya adalah, di mana kamu?
Kita punya satu cermin yang kita akan bawa hari ini, cerminnya namanya Santo Yusuf ya. Singkat cerita kita tahu Tuhan mengusir mereka, lalu manusia melewati satu journey dari perjanjian lama. Ya. Saya tidak usah bercerita, melihat gambar saja saudara bisa lihat suatu perjalanan sudah dimulai ya, perjalanan manusia ini. Lalu Abraham dipanggil, perjalanan lagi dari timur ke barat sekarang. Lalu perjalanan dari Mesir balik lagi ke Israel. Semuanya perjalanan ya. Dalam journey itu Tuhan mulai cari orang-orang yang dipilih untuk memimpin, mengurus, mengelola, memanage. Termasuk Daud yang masih muda ya. Dan akhirnya sampai kepada Maria dipilih untuk menjadi bait Allah dan melahirkan Yesus. Ini cerita yang saudara sudah hafal semua, satu perjalanan dari Kejadian sampai Matius bab 1, Lukas bab 1 dan seterusnya. Tetapi ujungnya kan nggak di situ ya. Ujungnya adalah salib. Perjalanan Tuhan di dunia itu berakhir di salib. Kalau sekilas kita lihat semuanya itu kok mirip-mirip dengan kita ya. Saya punya salah satu sahabat yang kerja di Jakarta, khotbahnya selalu sederhana. Di dalam salah satu khotbahnya berapa bulan yang lalu dia bilang begini, setiap kita kan punya perjalanan dan di dalam perjalanan kita kan ada masalah, betul ya? Ada masalah yang kecil, ada yang besar, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang mengerikan, ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Kalau hari ini kan lumayan mengerikan di sana sini ya. Dan masalah dan tantangan saudara kan kurang lebih sama dengan saya dan teman-teman yang hadir malam ini 70-80 orang. Kita ada masalah keluarga, betul ya? Ada masalah keuangan dan ekonomi. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang punya masalah kesehatan. Kadang kita sering dengar di antara kita, tiap-tiap keluarga punya salib masing-masing, betul ya. Ini yang sering kali dibilang, ya saya punya salib yang saya nggak bisa cerita Pak Felix gitu ya, tentang ini dan itu. Kita semua punya salib katanya, yang kita harus bawa Pak Pinggul. Lalu belum lagi kebiasaan-kebiasaan kita, dosa-dosa kita. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Salah satu hobi saya membuat di dalam masa online ini supaya bisa lebih nyambung. Saya banyak pakai gambar-gambar seperti ini. Kadang-kadang saya cari gambar macam-macam di internet kan. Begitu cari gambar Santo Yusuf, Santa Maria, macam-macam. Kadang-kadang di dalam Google itu pas kita cari yang suci-suci, kudus-kudus, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, muncul satu dua gambar yang tidak boleh muncul di dalam yang kita sedang cari. Tentang ada wanita cantik yang bajunya setengah telanjang. Kebiasaan laki-laki ngeklik gitu. Begitu ngeklik tiba-tiba muncul 10-20 gambar yang lain. Ya. Dan nggak terasa saya yang sudah umur 60 saja bisa 5-10 menit terjerembab. Lagi kerja cari bahan buat ngajar. Ya. Itu begitu banyak gampang kita terseret oleh keadaan, terseret oleh suasana ya. Dan kadang-kadang berat kan di bulan-bulan Juni Juli ini rasanya kayak memikul ini ya. Ada yang pekerjaan yang berat, ada masalah keluarganya berat, ada kesehatannya berat. Saudara Bapak Ibu pasti punya chat group banyak banget ya, ada yang keluarga, SMA, tempat kerja, lingkungan, gereja. Dan beritanya apa? Rata-rata berat ya. Kalau beberapa bulan lalu yang sakit COVID masih saudaranya punya saudara punya teman gitu ya. Lalu temannya teman, lalu saudara. Sekarang sudah mulai mendekat kepada kita ya. Dan rasanya makin berat yang dipikul ya. Saya nggak tahu dengan teman-teman di Santo Paulus seperti apa pikulannya, salibnya, nggak enaknya ya. Bapak Paus pada bulan Maret Rabu Abu yang lalu dia bilang setiap kita ini melewati satu perjalanan. Rabu Abu itu adalah satu kesempatan untuk berbalik dan mencari Tuhan. Ini pada Rabu Abu itu. Dan pada masa pantang tahun ini, Bapak Paus bilang pantang itu kesempatan untuk kita bisa keluar. Exodus itu kejadian ya, keluaran maaf. Bisa keluar dari perbudakan menuju kemerdekaan.
Masa pantang itu diajak untuk melihat ke sana. Nah, pertanyaannya, kita sebagai orang Katolik di dalam suasana seperti gini kan tiba-tiba kita seperti hidup di dalam masa pantang ya. Keluar nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Gerakannya menjadi sangat sedikit. Kita bisa terjebak di dalam ketidakenakan, kemalasan, kebosanan, gampang ngambek ya, atau kita mau justru keluar dari suasana itu menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih merdeka. Makanya di dalam Roma bab 8 ayat 1 2 ini kita baca bersama yuk supaya lebih komunikatif ya. 2 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini untuk masa puasa dan menjelang Paskah kemarin. Tapi ayat ini bisa selalu kita pakai untuk kita tidak terjebak oleh ketidakenakan, suasana yang nggak nyaman ya. Ini satu cerita klasik tentang suami istri kan, ada suami yang lagi marah-marah karena di rumah ketemu melulu tiap menit gitu kan. Lama-lama kesel juga, dia bilang, "Kamu lama-lama ribut melulu di rumah, saya bisa ngamuk nih. Bisa keluar binatang saya," katanya. Bininya bilang, "Ya, kalau binatangnya cuma tikus saja mah gue nggak takut," gitu kata istrinya kira-kira ya. Ini lelucon yang klasik tentang suami dan istri. Buat saya sangat cocok gitu ya. Istri saya leluconnya ini dia sio macan, saya cuma sio tikus gitu. Jadi saya suka bilang sama istri saya ini, kamu benar-benar kucing gede, saya tikus kecil gitu di rumah. Tapi intinya cerita ini mengatakan sekarang banyak orang harus ketemu suami istri, orang tua anak di rumah tiap hari ya, tiap jam, tiap menit. Mengelola itu bagi beberapa keluarga susah rupanya. Mengelola yang ketemunya biasanya berapa jam pagi dan malam, sekarang tiap menit harus ketemu, ke dapur ketemu, ruang tamu ketemu, nonton TV ketemu ya. Istri mau nonton ini, dia mau nonton yang itu. Bagaimana Santo Yusuf bisa kita pakai untuk mengelola keadaan kita hari-hari seperti ini. Ini yang diminta untuk kita berefleksi. Sebelum ke Santo Yusuf, saya nggak mau ngajak Bapak Ibu untuk mengenang satu perempuan sederhana yang terkenal dengan puluhan ayat-ayat indahnya ya, kalimat indahnya. Salah satu yang terkenal kan dia pernah bilang kita dipanggil bukan untuk sukses, tapi untuk setia gitu. Itu sudah hafal semua. Tapi ada satu buku yang menulis tentang dia, merupakan kumpulan dari kayak semacam pengakuan dosa dia gitu ya, atau konsultasi dia dengan Bapak pengakuan dia, dan lalu dijadikan buku, judul bukunya Come Be My Light, jadilah cahayaku gitu ya. Jadi kalau yang bisa bahasa Inggris, saya usul beli buku ini karena di situ penulisnya bilang selama puluhan tahun Ibu Teresa yang kita kenal luar biasa itu mengalami kegelapan juga ya, dan dia merasa kering banget, merasa akhirnya penulisnya bilang begini, buku itu kalau Bapak Ibu baca, teman-teman baca, adik-adik baca, dibagi 3 bagian lah kira-kira ya kalau boleh dibilang gini. Intinya Ibu Teresa bilang, saya mau mencintai Yesus seperti Yesus belum pernah dicinta. Saya akan mencintai dia habis-habisan. Itu nomor 1 Ibu Teresa bilang. Lalu penulis buku itu bilang yang kedua yang dia dapat dari Ibu Teresa ngerasakan kegelapan yang luar biasa waktu dia ngelayani 40 tahun lebih di Kalkuta. Dan kadang-kadang dia nggak kuat, dia bilang. Kadang-kadang dia merasanya nggak sanggup melakukan itu. Jangan-jangan mirip dengan kita di bulan Juli ini ya. Hari ini kalau saudara terima WA dari teman-teman, 40.000 nih kita lewatin sudah COVID-19 ya. Pertama kali tembus 40.000 kalau nggak salah. Kemarin 39.000 ya. Jadi angkanya menakutkan kalau kita lihat-lihat. Apakah kita mau terus hidup dalam ketakutan ini, kegelapan ini? Ibu Teresa bilang, ini bahasa Inggrisnya ya, the greater the pain, the darker the darkness, the sweeter my smile with you for God. Atau kira-kira bahasa Indonesia gini, dia belajar menerima kegelapan ini, dia belajar menerima kesusahan itu, dia belajar menerima bahwa Tuhan rasanya jauh ya. Kalimatnya bahasa Indonesia kira-kira gitu, semakin sakit dan semakin gelap, maka semakin manis senyumku untuk Tuhan. Semakin kita nggak enak di rumah,
ketemu suami istri, orang tua anak, sakit kanan kiri, COVID depan belakang, dagangan terganggu, keluarga makin nggak nyaman, makin sakit dan makin gelap. Bisa nggak orang melihat kita semakin manis cintanya kepada Yesus? Itu kata Ibu Teresa ya. Bapak Ibu sebagian mungkin ikut sekolah evangelisasi pribadi ya. Di Bandung kan sudah maju sekali. Bandung evangelisasi sudah di paroki-paroki ya, Poldi ya. Iya sudah. Sudah ya. Dan hampir semua paroki jalan. Sejak tahun 88 setelah peristiwa Sungai Yordan, lalu setengah dari guru pindah kurang lebih, tertinggal Pak Yosef Teja dan beberapa kawan-kawan. Lalu 90-an awal dikumpulinlah kira-kira 20-an orang dari umur 30 sampai 40-an, 50-an. Saya termasuk yang dipilih Bapak Ibu ya. Itu yang di tengah-tengah itu yang agak jangkung tinggi mencolok ke atas. Dan setelah ikut ujian 6 bulan, lalu ujian. Dan di dalam kelas saya merasa saya selalu yang paling baik, angka saya paling tinggi, dan superstar lah kira-kira dengan kemampuan saya. Ujiannya gampang banget, saya nggak belajar aja bisa gitu ya, untuk jadi guru SEP. Ini tahun 92, 93, kira-kira 30 tahun yang lalu ya, hampir. Di akhir ujian 6 bulan itu, lalu diumumkan, semuanya lulus. Yang ibu-ibu, emak-emak, tante-tante, adik-adik kecil, om-om, opa, semuanya lulus. Kecuali satu, saya nggak lulus. Jadi saya merasa, ini nggak salah nih. Saya sekolah jauh-jauh loh, SMP, SMA, Singapura, kuliah Kanada, Australia, Hawaii. Masa ini aja nggak lulus gitu. Saya komplain ke Pak Yosef Teja, komplain ke Romo Sugiri. Ini nggak salah nih Romo. Saya, Felix nggak lulus. Keterlaluan loh ini. Ya nggak lulus katanya memang. Kamu gagal dalam 1, 2, 3 dan tidak berhasil dalam ini dan itu. Wah itu ngamuknya seperti mau memecahkan semua barang di ruangan Shekinah waktu itu. Tapi beberapa hari setelah itu, Pak Yosef Teja dan beberapa senior-senior mulai melayani saya. Dan mulai saya mengerti kenapa saya tidak lulus. Oh memang ada kesalahan. Dan tapi yang lebih penting saya lebih mengerti maksud Tuhan apa gitu lewat peristiwa tidak lulus itu. Apakah tujuan saya itu untuk lulus ujian atau untuk melayani dia? Apakah tujuan saya untuk mau berbakti kepada gereja atau mau jadi superstar bisa ngajar di SEP kemana-mana? Saya mulai ngerti apa tujuan dan apa sarana. Apa yang mau dicapai dan apa yang membuat kita tetap setia kepada apa yang Tuhan kita mau lakukan. Singkat cerita akhirnya Pak Yosef, Romo Sugiri, almarhum, mulai mengajak saya untuk mengajar di sana sini ya. Dan 30-an orang ini akhirnya keliling Indonesia dan mengajar lagi di banyak-banyak tempat supaya lebih banyak guru hadir di Indonesia ya. Jadi trainers course. Inilah cikal bakal pertama setelah peristiwa Sungai Yordan, kelas dibikin ya untuk mencetak guru-guru di seluruh Indonesia. Dan saya masuk kembali, HER 1, HER 2 dan diterima kembali. Tapi proses untuk tidak lulus itu sangat-sangat menderita ya. Rasanya gelap banget. Nah, teman-teman yang melayani di PD, Paulus ya, dan juga para umat yang hadir, kita perlu nanya kadang-kadang ke diri kita sendiri. Saya ikut PD, ikut aktif di gereja, mau apa sih gitu ya? Melayani Tuhan, supaya PD-nya rame, supaya pujiannya ngangkat, supaya kolektornya banyak, atau umat yang hadir supaya masalah saya selesai, sakit saya sembuh. Semuanya itu fair-fair aja ya. Tapi di hati saudara Tuhan taruh satu hal yang paling penting. Dan itu yang malam ini kita mau belajar dari Santo Yosef, apa yang paling penting itu. Waktu Bapak Paus Fransiskus
pada Desember 8 mencanangkan kita sepanjang setahun ini sampai 8 Desember 2021 untuk menikmati spiritualitas Santo Yosef. 20 menit tadi itu kita sudah mulai melihat apanya Santo Yosef, bagian-bagian dari Santo Yosef yang kita akan dalami. Bapak Paus mengajak kita melihat ke Santo Yosef yang lain lagi ya, Yosef di Perjanjian Lama yang di mana pada saat semua sangat susah, miskin, kering, sawah gagal, dia diminta untuk mengelola. Sekian ribu tahun kemudian, dipilih lagi Yosef yang lain, untuk mengelola satu keluarga kecil. Bukan menjadi tokoh besar, bukan menjadi raksasa, bukan menjadi kapten, tetapi untuk membantu satu wanita melahirkan juru selamat dunia. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik terkasih, Alkitab yang begitu tebal itu menyinggung sedikit sekali tentang Santo Yosef. Pasti yang teman-teman sudah kenal Matius 1, 16-24, di mana dia diberitahu oleh Maria bahwa dia hamil. Lalu malaikat bilang, nikahkan dia, kira-kira gitu ya. Nikahi dia di dalam mimpi. Itu yang tercatat di dalam Matius. Teman-teman sudah hafal semua ini. Yang kedua, dia bermimpi lagi bahwa dia harus mengajak Maria dan Yesus melarikan diri dari kejaran Herodes yang mau membunuh bayi-bayi kecil. Ini peristiwa kedua yang ada di Matius 2. Peristiwa ketiga yang Santo Yosef ada juga pada saat Yesus hilang pada usia 12 tahun. 2-3 hari dicari kemana-mana, akhirnya ketemu dia sedang berbicara, khotbah, debat dengan para ahli kitab di Bait Allah. Ini di Lukas 2. 3 peristiwa ini, 3 cerita ini, Bapak Ibu pasti sudah hafal semua ya, sudah kenal semua. Spiritualitas apa yang bisa kita dapat dari sini? Saya lahir di Kota Medan, besar di Jakarta ya. Umur 6 tahun sudah dibawa ke Jakarta, lalu sebagian besar usia remaja, sangat beruntung punya kakak yang menyekolahkan saya kemana-mana. Tapi kadang-kadang saya suka ke Medan, dan di Medan itu kan banyak orang Aceh, orang Padang, orang Batak. Di Batak itu ada satu peribahasa pepatah kuno. Kira-kira air mata jatuh ke dalam. Kalau Bapak Ibu, kawan-kawan perhatikan ya, air mata kan selalu keluar ya. Ini air mata jatuh ke dalam. Apa artinya? Kalau dia berduka cita, nggak ada yang tahu. Ya. Sebenarnya semua bapak, semua ibu tahu lah ya. Ini kalau sedang susah kan kita nggak mau anak-anak kita tahu ya. Kita lapar pun kalau ada makanan kita kasih anak-anak, kasih cucu-cucu. Sesuatu yang lumrah buat orang tua. Tapi pepatah ini ada di dalam orang Batak. Air mata jatuh ke dalam. Ini salah satu spiritualitas Santo Yusuf. Dia selalu, kan kalau kita dengar Bunda Maria menyimpan segala sesuatu dalam hati, sudah sering dengar? Tahu ya? Pernah dengar Santo Yusuf menyimpan sesuatu dalam hati? Oh ya tentu. Buat yang suka baca Alkitab, yang suka teologi, suka filsafat Yahudi, laki-laki itu sangat-sangat amat berkuasa di zaman itu. Dan di zaman seperti itu justru tidak ada satupun keluhan yang muncul dari Yusuf. Itu spiritualitas pertama yang kita mau pelajari dari dia. Kedua, pepatah Batak lagi nih. Anjing menyalak bukit tak akan runtuh ya. Orang yang baik dicela seperti apapun tidak akan binasa kebaikan. Kebaikannya tetap bertahan. Kebaikan Yusuf jelas dia dipilih untuk menghantar Maria dan Yusuf menyelesaikan tugas dia. Kadang-kadang saudara dan saya terpaksa harus melakukan sesuatu di mana orang yang lain
yang akan dapat hadiahnya, yang dapat tepuk tangannya, yang dapat rewardnya, yang dapat ke topnya, yang dapat ke trennya, bahkan yang dapat hadiahnya. Yusuf melakukan itu. Ini spiritualitas kedua yang kita perlu pelajari dari Yusuf. Ketiga, ini teman-teman Bandung yang harus bantu saya. Ini pepatah dari kota Bandung nih, dari Sunda, bahasa lama. Saya nggak bisa baca nih, harus Voldi yang bisa baca. Bisa baca nggak bahasa Sunda? Kudu ngagarap hate batur ari nyarita teh ulang ngeunah teu ngeunah eon. Katanya kurang lebih artinya itu ya. Saya kadang-kadang kita suami istri, saya sudah menikah 34 tahun dengan istri saya Shirley. Nah, sekali dua kali dia kasih tahu ya, misalnya dia akan kumpul dengan teman-teman SMA-nya dan akan kumpul nih sebelum COVID ya, akan kumpul makan di restoran ini atau minum di warung kopi itu. Saya bisa nyeletuk kadang-kadang lupa buat apa sih kumpul-kumpul lagi gitu ya. Kadang-kadang iseng mau ketemu teman-teman lama. Kalau lagi otaknya lagi singit seperti itu kadang. Jadi Yusuf diberitahu bahwa Maria hamil oleh Tuhan. Kan sebagai laki-laki dia bisa bilang, yakin hamilnya sama Tuhan, bukan sama laki-laki lain. Dia tahu memilih kata-katanya, dia tahu memilih what to say, what not to say, apa yang dia harus katakan, apa yang tidak katakan. Makanya dalam Alkitab, pria yang menjadi dominan di dalam keluarga ini tidak ngomong sama sekali. Spiritualitas kecil yang bisa kita dapat dari Yusuf hari ini, dia tahu kapan ngomong, kapan nggak ngomong. Seseorang itu dikenal dari kata-kata yang dia pilih. Bukan kata-kata cantik dan cerdas, tetapi kata-kata yang membuat orang lain lebih baik daripada sebelum bertemu kita. Nah, hari-hari ini WA dan semua sosial media, kalau kita nggak hati-hati, orang yang baca pesan dari kita di WA atau di handphone, setelah dia baca, dia menjadi orang yang lebih baik atau orang yang tidak baik. Orang lebih tidak baik. Itu sangat penting. Waktu message itu kita forward, kita pindahkan ke grup lain, pikir sebentar, itu membuat orang lebih baik atau menjadi orang itu menjadi lebih tidak baik. Menjadi lebih takut, menjadi lebih memfitnah orang dan sebagainya. Nah, Yusuf punya kekuatan itu. Saya ada 2 slide terakhir, kalau saya boleh diizinkan melihat 2 slide terakhir saya. Satu, Yusuf itu meninggalkan satu hal yang sangat, kalau foto ini Bapak Ibu sudah tahu ya, di mana dia ngajarin Yesus banyak hal. Ini perlu bantuan Voldi lagi membaca secara akses sudah ini. Sudah banget ini. Voldi bisa bantu baca soal. Cai karacak ninggang batu laun-laun jadi dekok. Ini pepatah kuno bahasa Sunda. Kurang lebih kalau air kena batu sedikit demi sedikit, lama-lama akan meninggalkan bekas pada batu itu ya. Kalau kita ke air mancur di tengah hutan, di daerah-daerah ya. Sekarang lagi terkenal di Sentul, banyak orang Jakarta pada main-main ke sana. Itu batunya kena air lama-lama bolong, saudara. Batu keras. Di sini Yesus mengajak, diajak oleh Yusuf mengerti apa itu manusia Yahudi. Ada yang bilang bahwa 12 tahun pertama itu seseorang terbentuk karakternya. Yesus yang saudara dan saya kenal, karakter-karakternya dari Alkitab, itu terbentuk, salah satu yang terpenting adalah karena dia mendengar dan melihat apa yang Yusuf lakukan. Terbentuklah karakter dia. Bahwa dia 100% Tuhan, iya. Tapi sifat, cara, membuat keputusan, memimpin, dia lihat daripada apa yang, dan itu persis dengan pepatah ini ya, sedikit-sedikit selama belasan tahun, Yesus melihat itu. Makanya Bapak Paus mengajak kita untuk berdoa,
secara khusus ya. Saya mau tutup teman-teman untuk melihat doa yang diajarkan oleh Bapak Paus sendiri. Kita tutup slide ini dengan doa bersama yuk. 2, 3. Salam ya penjaga sang penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Tuhan mempercayakan putra kesayangannya. Padamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, hadirlah juga sebagai seorang bapa bagi kami dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Mohonkan bagi kami rahmat belas kasihan serta keberanian dan lindungi kami dari setiap kejahatan. Ini doa yang Bapak Paus sebarkan supaya kita berdoa. Kalau lihat kata-katanya indah ya. Kalau lihat itu semua hal yang penting-penting ada di dalam doa ini. Dan kita diminta untuk banyak berbicara kepada Yesus lewat doa-doa pribadi kita supaya kita di masa-masa seperti ini bisa orang Jakarta bilang kecepretan ya oleh spiritualitasnya Yusuf, sehingga kita bisa punya 1 dari 7 itu ya. Cukup 1 dari 7 atau 2 dari 7, 3 dari 7, sehingga kita bisa menjadi orang lebih baik di dalam kehidupan kita ke depannya. Dan mudah-mudahan lewat itu kita bisa melewati semua perjalanan yang sangat tidak enak ini, yang sangat panjang, nggak tahu berapa tahun, tapi kayaknya kita nggak bisa berharap. Tapi tetaplah berharap seperti Abraham. Nanti banyak keturunannya. Bukan nanti kita banyak keturunan dalam artian fisik, tapi akan banyak orang melihat Yesus lewat apa yang kita lakukan di masa-masa sulit. Mari kita terus berjalan, biar Roh Kudus yang melewati kita, sehingga bisa kita kumpul lagi nanti ya. Supaya bisa kita sama-sama nikmati Natal lagi, jalan-jalan lagi, dan bisa happy-happy lagi bersama teman-teman, ya kumpul lagi. Dan akhirnya PD bisa dibuka kembali. Itu yang kita mau kan ya. Mudah-mudahan dalam nggak terlalu lama lagi bisa kumpul. Karena segala perkara pasti dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Kita tutup dengan sama-sama yuk. Adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Santo Yusuf berpegang pada ayat ini, dan dia menjadi panutan kita untuk malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati, semoga refleksi ini menjadi berkat buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Pak Felix atas firman yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, mari sebelum kita melanjutkan mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini, kita mau berdoa, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang sudah Kau berikan atas kami sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih meskipun hari demi hari berat kami lalui, tapi kami percaya tangan kasih-Mu selalu menopang kami, tangan kasih-Mu selalu menolong kami dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Kiranya apa yang kami persembahkan malam hari ini boleh sungguh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambil kita memberi persembahan, kita angkat lagu pujian. Lihat hatiku, apakah ku
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari selidiki setiap kami Tuhan. Setiap Lihat setiap lihat hati kami. hati, apakah tulus sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di tak dalam hidup pernah habis di hidupku. Sebab itu ini janji kami Tuhan Berjuang kepadamu. sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, agar dibebaskan dari segala bencana yang terjadi saat ini. Bapak, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam, seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikanlah pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang-orang yang telah menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada sesama, pada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada minggu ini. Buat Ibu Teresia Yanti, Ibu Erni, dan Bapak Johannes Kurniawan. Kiranya Engkau menjamah mereka, memberkati mereka, setiap pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka. Engkau yang memimpin kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini, persekutuan doa kami malam hari ini. Kami berdoa sekali lagi buat hamba-Mu Bapak Felix, Engkau yang berkati pekerjaannya, keluarganya, Engkau yang berkati melimpah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup persekutuan doa malam ini dengan pujian El Shaddai.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar, Ya besar, ya besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. imani dengan sungguh berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Melimpah, El Shaddai, Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami, kasih-Mu melimpah atas kami, melingkupi kami semua, anggota persekutuan doa Santo Paulus ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.